Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Market Opening dan kami akan sampaikan sejumlah emiten update pada pagi hari ini. Mungkin salah satunya adalah emiten di portofolio saham Anda ya. Yang pertama pemirsa adalah indeks LQ45 kemarin koreksi tertekan saham PT Antam hingga PT BRI atau BBRI. Selanjutnya ada Bank BRI, masih BRI ini yang rombak direksi tunjuk 4 direktur baru. Dan yang terakhir ada PT Tower Bersama TBIG terima pinjaman dari konsorsium bank asing senilai 275 juta dolar Amerika Serikat. Dari ketiga emiten update yang kami highlight ini pemirsa, kami akan tampilkan grafis fundamental dari PT Tower Bersama Infrastruktur TBK atau TBIG. Ini sudah agak jarang kita bahas gitu ya. Kita akan bahas lagi terkait informasi terbaru bahwa terima pinjaman dari konsorsium bank asing 275 juta dolar Amerika Serikat. Kinerja Kamis 21 Januari pemirsa naik 11% di 2.250. Kinerja selama 6 bulan terakhir meningkat 102%. Pernya 51 kali, market cap-nya 51 triliun rupiah. Kita akan kembali membahasnya bersama dengan Ibu Rizka, praktisi pasar modal. Ibu Rizka, bagaimana dengan emiten update kita pada pagi hari ini berbicara mengenai TBIG, terima pinjaman dari konsorsium bank asing senilai 275 juta dolar Amerika Serikat. Apa tanggapan Anda? Iya, ini merupakan suatu hal yang bagus ya ketika TBIG memang mendapatkan ini kan pinjaman juga sifatnya revolving, jadi ini juga pinjaman dalam jangka waktu kurang sampai dengan tahun 2026. Nah, saya melihat bahwa nanti kan akan ada beberapa hutang yang memang jatuh tempo dan kemarin juga pada bulan Desember dia juga baru membeli ada menara baru ya. Jadi saya lihat itu akan menjadi sebuah hal yang baik untuk bisnisnya mereka karena memang tujuan dari TBIG sendiri adalah bagaimana mereka coba mengubah profil utang mereka, dan kalau kita lihat dari segi ratingnya sendiri TBIG memang itu ada di triple B minus atau bisa dibilang investment grade untuk salah satu surat utangnya, kemudian juga ada yang double A minus. Saya lihat itu juga merupakan hal yang cukup baik sih dengan adanya pinjaman konsorsium dari BNP Paribas, kemudian CIMB Niaga, DBS, HSBC, Mizuho, dan Sumitomo, serta UOB. Oke, apakah itu artinya TBIG bisa direkomendasikan untuk beli dengan kenaikan 11% di hari kemarin, 2250, dan juga pernya yang mencapai 51 kali? Iya, untuk TBIG saya lihat mungkin lebih kepada kita ambil posisi buy on weakness karena ini kan kenaikan bisa dikatakan adalah sentimen sebelum ketika beritanya itu rilis kan juga sudah mengalami kenaikan ya. Kemudian ketika beritanya rilis itu juga masih melanjutkan kenaikan. Jadi saya khawatir nanti akan ada profit taking setelah untuk di hari ini, jadi lebih hati-hati aja untuk di TBIG. Hati-hati saja buy on weakness. Buy on weakness-nya kira-kira di level-level berapa, Ibu Rizka? Iya, untuk buy on weakness bisa nanti di level 2100 sampai di 2210. Jadi kisarannya kita ambil range di situ aja, jangan ambil di range saat ini di 2250. Oke, 2100 sampai 2210 itu adalah level supportnya ya 2100 atau level beli nih, Bu? Level supportnya di 2100. Jadi kalau misalkan kita beli, mendingan kita tunggu turun aja dulu di 2100 sampai 2210. Oke, ada resisten terdekat kira-kira di posisi berapa, Bu? Resisten terdekat nanti ketika TBIG sudah menyentuh level 2290, itu baru kita lebih ke optimis untuk nanti TBIG akan menguji level selanjutnya di 2300. Tapi kita lihat juga memang per hari ini baru dibuka ya perdagangan, TBIG sudah koreksi minus 1,78% sampai minus 2,2%. Jadi saya lihat memang ini profit taking yang lebih harus kita sikapi gitu. Sehingga lebih menarik untuk lebih baik buy on weakness saja di TBIG. Tapi ini lebih ke jangka menengah atau jangka pendek, Bu, kalau berbicara TBIG? Kalau TBIG kita lihat dari sisi ini ya, chartnya teknikalnya ini kita baca untuk dalam short term aja. Gitu. Short term aja ya? Ya, dalam jangka pendek.
Oke, itu dia rekomendasinya pemirsa untuk TBIG. Dan langsung saja kita akan cermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini tepat pukul 9 pagi pemirsa. IHSG naik 0,15%, 6.422. Nah, melihat kenaikan indeks harga saham gabungan memang masih sangat awal ya, karena detik-detik pembukaan ini beberapa saat ke depan masih bisa berubah. Tapi Anda melihat peluangnya tetap akan profit taking kah, Bu? Atau ada kemungkinan masih menguat untuk IHSG? Iya, saya lihat memang ada potensi tadi pelemahan, tapi kayak penguatan itu hanya mungkin nanti di sesi pertama di pembukaan, kemudian di tekanan akan terjadi ketika biasanya akan menuju penutupan di sesi pertama dan lanjutkan di sesi kedua gitu. Karena kita lihat juga untuk perdagangan hari ini ada beberapa yang menjadi pemberatnya seperti halnya Antam ini bisa menjadi sebuah pemberat indeks. Kan kemarin juga kita lihat Antam cukup memukul indeks dan hari ini juga mengalami kelanjutan penurunan. Kemudian ada saham Telkom juga yang terus menurun. Jadi memang agak berat suku untuk indeks mengalami penguatan pada hari ini. Agak berat ya, indeks akan mengalami penguatan. Berat. Baik, support 6375, resisten 6492 untuk indeks harga saham gabungan pemirsa kalau Anda ingin catat ya. Tapi strategi investasi ini kami sampaikan, pilihan ada di tangan Anda pemirsa. Langsung kita akan melihat sejauh ini saham pilihan pemirsa. Mungkin dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Saham pilihan dari Ibu Rizka pada pagi hari ini bisa di-capture pemirsa ya, atau Anda catat nih. Ada Indofood direkomendasikan buy dengan support 6.750 sampai 7.025. Kemudian TINS buy on weakness dengan support 2.300, resisten 2.475. Pegas pemirsa direkomendasikan buy dengan support 1.675, resisten 1.835. IPCM trading buy dengan support 441, resisten 550. Kita langsung membahas untuk Indofood. Dengan peluang koreksi dari indeks harga saham gabungan yang Anda sampaikan, meskipun pembukaannya masih positif, apa yang menarik dari Indofood sehingga Anda merekomendasikan emiten ini? Ya, untuk Indofood sendiri memang kemarin secara teknikal dia sudah membentuk tren ada potensi penguatan, sehingga saya lihat Indofood akan melanjutkan penguatan pada hari ini ya. Kemudian juga kita lihat ketika indeks tertekan ini kan biasanya yang paling banyak menekan adalah saham-saham perbankan, kemudian juga beberapa saham lain yang sudah mengalami penguatan yang signifikan seperti halnya pertambangan ataupun misalnya kita lihat dari sisi perkebunan gitu kan, ini biasanya hampir sejalan ketika mereka mengalami profit taking. Kita lihat untuk sektor-sektor konsumer ini kan kenaikannya belum cukup signifikan pada baik itu di bulan November, Desember, dan hingga di Januari ini. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk Indofood mengalami penguatan, tapi ini dalam sisi long term gitu. Jadi kita untuk ambil Indofood kita tidak bisa melihat dari sisi medium term karena akan relatif lebih kecil kita potensi capital gain itu sendiri. Gitu. Oke, jadi buy lebih ke jangka medium ya untuk Indofood? Untuk long term kalau Indofood. Untuk long termnya ini kira-kira minimal berapa lama, Bu? Long termnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Wow, 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Sebenarnya nggak terlalu lama juga ya, Bu ya? Iya. Oke, TINS Anda rekomendasikan buy on weakness, masih menarik ya, emiten timah? Iya, jadi untuk TINS sendiri ini masih menarik saya lihat dari sisi indeksnya, walaupun kemarin kan kita lihat TINS menguat. Kemudian kita lihat juga ada beberapa hari TINS ini mengalami profit taking, tapi ini kembali lagi mencatatkan penguatan. Saya lihat ini masih ada penguatan yang akan berlanjut walaupun hari ini TINS juga mengalami tekanan, tapi merupakan sebuah tekanan yang wajar untuk TINS. Jadi ketika kita ambil TINS, kita masih bisa saya target price saya TINS itu di 2.750. 2.750 target terdekat ya, untuk TINS ya. Apakah yang akan menopangnya ini masih terkait dengan penggunaan baterai dengan nikel begitu ya, mobil listrik, atau ada sentimen lain nih karena saham-saham pertambangan sempat melambung beberapa waktu terakhir, nanti akan kita bahas lebih jauh. Tampaknya menarik nih mencermati pertambangan lagi, atau hanya jangka pendek saja? Kita jeda dulu, Bu. Ya, okay. Pemirsa IDX Channel, kami akan segera kembali sesaat lagi.